Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Tuhan anugerahkan kita kesehatan sempurna. Amsal 24 ayat yang ke-17 firman Tuhan ini luar biasa. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ini ayat yang hebat sekali, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang tidak menyukai seluruh seluk-beluk kehidupan kita. Dan penulis Amsal ini mendorong kepada kita supaya jangan kita bersukacita kalau musuh kita ini jatuh. Kadang-kadang sebagai manusia kita ini senang kalau lihat orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, kemudian dia mengalami musibah, mengalami masalah, persoalan, kesulitan, mengalami sakit penyakit, atau mengalami apapun juga yang merugikan mereka. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini mengalami, melihat situasi ini dan kita bergembira. Alkitab terbalik sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Pada waktu kita melihat orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang membenci kita, bahkan juga orang-orang yang memfitnah kita, membohongi kita, atau tidak menyukai kita. Alkitab jelas sekali luar biasa mengatakan, jangan pernah kita bersukacita kalau mereka jatuh. Atau kita jangan pernah hati kita beria-ria kalau dia terperosok. Ini luar biasa. Makanya saya senang sekali ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Pada waktu Yesus ditangkap untuk disalibkan, sebelum Yesus disalibkan, Yesus itu berdoa buat mereka yang mau menyalibkan dia. Doa Tuhan Yesus hebat sekali. Dikatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hebat, ini luar biasa. Jadi kita belajar dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jangan pernah kita mengutuki orang lain, atau kita senang kalau dengar mereka susah, atau kita senang kalau dengar mereka mengalami musibah, masalah, persoalan, pergumulan, atau kesulitan hidup. Jangan. Tapi mari kita belajar sportif di hadapan Tuhan. Belajar, bahkan Yesus mengajarkan supaya kita bisa mendoakan orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus berdoa. Bahkan kita juga boleh menaruh bara di atas kepala mereka. Bara api yang luar biasa. Kita tetap melepaskan yang namanya kasih Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Kasih-Nya sempurna. Kita harus hidup di dalam kasih agape. Kasih Tuhan yang sejati. Kasih yang memaafkan. Kasih yang mengasihi. Ini yang harus ada di dalam hati kita semua. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita belajar firman lebih dalam lagi, supaya kita bisa berjalan dengan sukacita. Jangan kita taruh semua kesalahan orang lain di hati kita. Saya banyak sekali menasihati sahabat-sahabat, keluarga yang mereka masih suka mendendam, masih suka membenci, masih gampang kesal, marah. Saya belajar untuk mendorong mereka untuk belajar sabar, belajar mengasihi, belajar melepaskan pengampunan atau melepaskan maaf kepada orang lain. Ini penting sekali. Pada waktu kita bisa melalui semuanya ini, pasti Tuhan berkati kita.
Karena tidak ada celah. Iblis mau masuk dari manapun juga. Di hati kita tidak ada celah sedikit pun. Karena hati kita, hidup kita penuh kasih Kristus yang melimpah. Jadi mari suami istri atau orang tua dan anak-anak dan saudara seiman, mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menguatkan dan meneguhkan. Bahkan juga saling melepaskan maaf satu dengan yang lain. Karena berkat-berkat akan menyertai mereka yang mencintai Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan dan mereka juga yang mengasihi sesama. Maju terus, jangan menyerah untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui kitab Amsal ini. Hamba berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami, Tuhan, tidak beria-ria melihat orang-orang yang melukai kami, orang-orang yang menyakiti kami untuk terperosok. Tapi biarlah kami boleh belajar berdoa dan melepaskan setiap berkat. Kami boleh melepaskan setiap pengampunan. Karena kami tahu berkat Allah, berkat yang luar biasa. Dan kami menyerahkan sahabat-sahabat di dalam Tuhan, memberi kekuatan, memberi damai, sejahtera, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.